bagi jemaah yang belum berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kajian subuh kita ini juga bisa diikuti melalui link Zoom bagi jamaah yang tidak sempat hadir ke masjid bisa mengikuti di mana saja. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadar jemaah ini di mana tempat kita melaksanakan kajian tahsin. Ini berbahaya kalau tidak sesuai dengan ilmu tahsinnya, ilmu tajwid. Apalagi ketika kita menjadi imam ya, lari-lari ayatnya panjang pendeknya nggak sesuai lagi. Boleh nanti surat Al-Mazani ditekatkan yang mana pada kanan yang panjang pendeknya supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Baik, kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah Allahumma amin. Allahumma ja'alna kita insya Allah akan masuk ke surat Al-Humazah. Mana surat Al-Humazah ini sesuai permintaan insya Allah kita baca terlebih dahulu. Surat Al-Humazah tidak terlalu asing. Saya baca juga Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu sih bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla
لينبذن في الحطمة. Kita samakan lama menahnya. Layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang sering terucap di masyarakat kita karena ini allati ta, allati ta, yang awal kita kalau yang betul allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Mudah untuk membaca Al-Quran. Jadi saya baca ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Bacaan lain dari Imam Abu Amir membaca mim, jama'a juga dibaca jama'a. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ada juga bacaan innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah juga dibaca fi 'umudin mumaddadah. Tapi kita karena Qurannya memang tulis yang tadi kita baca bersama, maka cukup dengan itu. Kenapa ini perlu kita kenali? Karena ada indikasi terhadap penekanan makna dengan wailul likulli humazatin lumazah. Al-humazah, sampai nama ini menjadi kalimat humazah menjadi nama Islam. Humazah, kalau kita buka semua aplikasi cuma di lainnya yang sama, maka kita akan temukan wailul likulli humazatin lumazah, celaka binasa bagi orang mencela dan rupanya kita kalau kembali kepada akar kata, rupanya tidak cukup mengumpat dan mencela ini mewakili untuk mendapatkan humazah hamim zaid yang kita kenal dalam nama-nama huruf hijaiyah, salah satunya adalah Hamzah. Hamzah punya cara ucap yang paling beda dari huruf lain. Kalau ha itu amat, da, sya, so dan seterusnya. Untuk hamzah ini ada tekanan yang khas. Karena ada tekanan ini dia disebut hamzah. Kalau kita sebut mu'minun, hamzahnya hilang. Yang tadi saya baca mu'minun tidak ada hamzah. Mu'minun ada hamzah.
Ini namanya hamzah. Sehingga dalam cara baca Rasulullah SAW yang juga diterima dari Jibril alaihissalam, ada hamzah yang dihilangkan. Yu'minun dibaca yu'minun, hamzahnya hilang. Tadi muqsadat dibaca muqsadat. Ta'ti dibaca ta'ti. Kufuan ahad juga dalam bacaan Imam Asim. Kufuan ahad. Poinnya adalah ada tekanan ini, ada huruf hamzah. Nah, hamzah itu arti dasarnya al-humaz. Surat ini sedang membicarakan tentang perangai orang-orang yang benci terhadap dakwah Rasulullah SAW, lalu mengusahakan dengan berbagai cara menekan. Wailul likulli humazatin humazah. Hamazah menekan, maka ada makna aqta'an di sini. Kalau di situ diterjemahkannya mencela dalam bahasa Arab. Aqta'an arti sebenarnya menusuk, menikam. Beberapa pekan yang lalu kita lihat viral di sebagian grup atau di sosial media yang mempertanyakan, meragukan, bahkan menuduh keturunan Rasulullah SAW yang ada itu berdusta kepada Allah. Nah, ketika nasab seseorang dituduh seperti namanya apa? Menikah. Apa tujuannya? Hadis menekan. Sehingga ketika Rasulullah SAW berasal dari keturunan yang paling dihormati, mereka sadar dan tekad. Mereka semuanya adalah bertanggung jawab terhadap urusan Ka'bah. Ada yang bertanggung jawab terhadap situasi, ada yang bertanggung jawab terhadap kunci, ada yang terhadap kiswah. Begitu mereka mengambil kemuliaan. Sehingga ketika Rasulullah SAW nanti lahir dari keturunan ini, sulit untuk menemukan jalan menuduh Rasulullah sebagai orang yang berasal dari keturunan yang tidak. Maka ketika seseorang ini, diantaranya adalah Al-Walid bin Mughirah, kemudian ada beberapa kafir-kafir jahili yang musyrik dan kaya raya pada zaman itu menekan. Maka al-humazah, poin dari ayat dari surat ini adalah menekan, menikam, menghancurkan, mematikan seseorang. Apa caranya? Wailul likulli humazah. Hamazah kalau diambil katanya hamazah yang bisu, maka pelakunya disebut hamis. Kalau misalnya kita soma berpuasa, yasum berpuasa, soim orang yang berpuasa, soim berpuasa, sajid orang yang sujud. Maka kata pelaku dari kalimat ini ada hamis. Seperti yang mungkin pernah saya ambil dari contoh, orang berbohong namanya kadzaba, yakdzibu kata kerja. Tapi pembohongnya kadzib. Ketika dia tukang bohong dan banyak berbohong namanya kadzab, dikasih tasdid. Kalau orang terus banyak bersujud, misalnya jamaah tidak pernah absen di musik ini, maka kita sebut dia sajjad. Maka sajjad ini diantara disebut menjadi salah satu gelar kepada para ulama zaman dulu, berarti banyak sejak. Nah, kemudian habis ini yang menekan, mencela dan seterusnya. Ketika dia banyak melakukan pencelaan, maka namanya hamaz. Disebut dalam Al-Quran. Hamazin masyadin bin Al-Quran. Karena dia banyak melakukan, hamaz bagi tasdid banyak melakukan. Tapi kalau kemudian ini menjadi satu sifat yang melekat pada diri seseorang, maka berubah menjadi humazah. Wajibun likulli humazah. Humazah ini sudah mau kemana pun dia pergi, dimanapun dia berada, tidak ada sesuatu yang buat dia terkenal kecuali ini cirinya, humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu mencela dan mengumpat. Cenderung diterjemahkan
humazah ini terang-terangan, lumazah itu dengan tersembunyi. Nah, jadi hamazah, para ulama pun ternyata berbeda pendapat. Mana yang terang-terangan, mana yang tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Lamazah, kalau dibuka dalam kamus, sebelum kata lamazah ada kata lamah. Setelah kata lamazah ada lamazah. Jadi kalau membuka kamus bahasa Arab, bulan jadi muncul lama. Ini sudah yang berdekatan. Maka setelah yang di atas itu lama bas pun dicari urutannya. Maka nanti kita akan lama sebelum ketemu lama zat. Lama dalam bahasa itu sesuatu maksud yang ditangkap tidak dengan redaksi langsung. Misalnya Bapak ingin minta izin menikah lagi. Ini paling mudah. Ngobrol di rumah sepertinya kalau sholat berjamaah dan satu makmum yaitu berangkat. Maka doa akan terkabul jika jamaahnya lebih banyak. Sepertinya harus tambah jamaah. Ini saya ingin contohkan kata lamaha. Nah, ketika lamaha ini satu maksud satu cara mengisyaratkan tapi tidak dengan kalimat langsung, namanya lamaha. Bisa bentuknya reaksi. Atau misalnya ada seorang pemuda lajang main di rumah bapak, ada anak gadis ngobrol, bapak sepertinya perlu dikurangi teman bapak sarapan. Jadi diambil saya bawa jadi istri gitu. Ini namanya talmih atau lamah. Nah begitu lamazah itu lebih terang, sedikit lebih terang dari yang lain. Maka lamah ini lebih sering pakai isyarat bahasa tubuh. Nah, di isyarat bahasa tubuh itu ketika untuk merendahkan atau memberikan sesuatu yang harus dipahami tapi dengan isyarat itu namanya lamazah. Tapi lamazah ini lebih cenderung sesuatu yang negatif. Jadi lamazah lalu setelahnya lamasah. Lamasah lebih dekat lagi. Dia diartikan menyentuh. Nah, kita sering tuh ke anak-anak kalau dari jauh kita kasih isyarat. Atau misalnya karena anak ini sering bercanda di saat ada tamu, ayahnya juga dengan melihat saja itu sudah langsung gitu. Zaman saya kecil, bapak nggak perlu ngomong. Mobilnya tadi kita udah tahu. Kalau anak sekarang itu masih cenderung menunggu alasan kenapa saya dilarang berada di tempat ini. Nah, ketika lamasa itu lebih dekat, dipanggil, disentuh. Nah, sentuh anaknya lamasa. Wa yulli kulli humazatin lumazah. Lamazah, kemudian ketika dia menekan orang, tapi dengan menggunakan isyarat lebih banyak, maka ini masuk dalam makna yang sangat berdekatan dengan wailul likulli humazah lumazah. Hanya para ulama kemudian humazah ini dengan makna menekan, baik itu di hadapan dengan kata-kata yang terang benderang atau dengan sikap yang terang benderang. Ini yang humazah. Lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Lumazah adalah tidak di hadapan orang yang bersangkutan. Ini makna yang muncul dalam penjelasan para ulama. Sehingga antara langsung terang-terangan dengan tidak, maka kedua-duanya memiliki makna intimidasi. Wailul likulli humazatin lumazah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wail, celaka binasa, akan berbeda maknanya dengan kita yang mengatakan kalimat umpatan atau kalimat negatif. Misalnya orang ini keselnya boleh mengatakan mampus. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu yang punya makna mirip dengan ini, binasa.
maka disebut dengan kalimat doa, mendoakan. Belum tentu terjadi. Misalnya hancur, maka ini bentuknya doa. Kalau dari makhluk sesama makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang berucap bukan doa, tertutup. Wailul likulli humazatin lumazah. Binasa, celaka bagi orang al-humazah lumazah. Nah, wail juga dalam tafsir kita akan temukan maknanya dia salah satu nama dari wadi di Indonesia. Dia salah satu nama lembah neraka. Wailul likulli humazatin lumazah. Rasulullah SAW dari keturunan baik-baik, keturunan terhormat menyampaikan dakwah lalu orang-orang yang merasa lebih hebat dari sisi posisi di tengah masyarakat, kemudian kekayaan, dia berusaha menekan para sahabat juga Rasulullah SAW kan berbagai. Apa penyebab orang menekan, mengintimidasi? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat sebenarnya. Alladzi jama'a malahu. Berapa banyak dengan kekayaan, dengan harta, orang merasa lebih hebat dari orang lain untuk menekan. Kalau sekarang ini semakin hangat perpolitikan di negeri kita, sudah rahasia umum karena kita rahasia bahwa yang paling banyak modalnya cenderung lebih kuat dari yang tidak bermodal. Maka ketika Rasulullah SAW ditekan, disebut sebagai orang yang gila, disebut sebagai orang yang sahir dan seterusnya, maka semua bentuk cara itu jika mana yang menekan adalah humazah. Alladzi jama'a malahu. Kembali sedikit ke humazah. Dengan orang memiliki harta lebih banyak, strata pendidikan lebih tinggi, garis keturunan yang lebih baik terhormat sehingga ada kata bangsawan dan seterusnya, atau kemudian pengikut yang lebih banyak, maka semua ini memberikan potensi yang cukup kuat untuk satu sama lain menang. Terlalu besar contoh ini kita ambil tersebut yang lebih kecil. Ketika seorang suami gajinya berlipat-lipat di atas istri, pasti dia akan lebih kuasa mengarahkan, menekan istri. Kecuali yang dirahmati Allah. Begitu juga sebaliknya. Ketika istri berpenghasilan lebih dari suami, atau suaminya tidak kerja, lalu dia akan ternyata begitu kuat untuk dia yang pandang rendah pada suami. Untuk diskusi melakukan atau mengambil keputusan tertentu dalam kehidupan rumah tangga akan cenderung harga tawarnya lebih. Sampai pernah satu saat dengan sangat terpaksa saya bertanya kepada seorang suami dengan kondisi tadi, saya bertanya dengan kondisi bapak sekarang dengan istri yang sekarang, maksudnya dengan kondisi sekarang, saya hanya ingin memastikan apakah Al-Quran ini ketika Allah SWT Ar-Rijal qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki itu punya qawwamah atas perempuan atas istri. Bima dengan harta, bima faddalallahu alaihi, kemudian bima anfaq dengan infak. Artinya suami punya keharusan menafkahi istri. Nanti dalam satu kondisi, saya tanya, terbuktikan Al-Quran bahwa ketika istri ini lebih punya harta penghasilan, dia akan mendapatkan suami. Dan sangat terpaksa saya bertanya langsung. Beliau mengatakan benar, saudara Allah. Jadi menekan sehingga di Al-Quran ayat ini alladzi jama'a malahu mengumpulkan harta, memiliki harta lebih, ini menekan orang lain. Kenapa? Bahwa alladzi jama'a malahu, apakah kita kemudian dilarang bekerja? Tidak. Jama'a malahu wa'addad. Ada beberapa penjelasan bahwa jamaah di sini maknanya pertama adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya tetangga kita semakin
kaya tapi dia bersedekah, maka kita sebagai tetangga apakah kemudian kalau masjid ini memiliki saldo yang berpuluh-puluh juta diumumkan setiap Jumat, tapi dirasakan manfaatnya kepada fakir miskin orang-orang membutuhkan di sekitar kita, itu memanfaatkan bahkan sebagai masjid menekan saldo nol rupiah. Maka ketika ada yang sholat berjamaah di sini mendengar informasi saldo masjid sekian juta, itu tidak sahih kalau jamaah lalu bermanfaat kalau ketika jamaah ini kemudian wa'adda dan dihitung-hitung, ada makna sebelum wa'adda ini jamaah ini saya harus jelaskan. Jamaah makna pertama tadi kan mengumpulkan jumlah yang banyak dengan satu item. Jamaah mengumpulkan dengan jumlah yang tidak satu item. Ini punya, ini punya, ini punya, dan seterusnya. Maka kalimat addadah punya asal kata addad. Kalau kita menghitung satu, dua, tiga, empat, terus, maka ini untuk diri pribadi yang memiliki harta akan bermanfaat. Tapi kalau kemudian ada dan patah mengakhiri, yaitu nih saya bos mungkin boleh kalau sudah ada dia tunjukkan, dia nampakkan, dia pamerkan jumlahnya yang betul itemnya. Kalau bicara tentang kendaraan, dia punya semua jenis kendaraan dan sebagainya. Ngobrol tentang mobil motor antik, dia punya dari tahun 60-an sampai tahun baru. Ngobrol tentang motor gede, semua dia punya. Maka ada di sini maknanya adalah memperbanyak jumlah itemnya. Jama'a malak wa'addadah yang pertama itu dia kumpulkan, dia hitung-hitung untuk dirinya. Tidak ada pikiran yang paling menyibukkan dia kecuali terus dihitung-hitung untuk diri sendiri. Gimana? Yang kedua, wa'addadah, dia hitung, dia tunjukkan ke orang lain bahwa saya sudah punya sekian, saya sudah punya sekian. Untuk orang yang tidak punya, ini menjadi. Kemudian yang ketiga, ada itemnya yang dia perbanyak. Dia punya satu rumah, dia punya banyak. Oleh komplek real estate, ya sebutan orang beli kendaraan baru dia sudah lebih dulu karena model tahun-tahun yang sebelumnya dia. Nah, saya ketemu orang di berbagai mobilnya 11, supirnya satu. Jadi antara dia pergi ke kantor, meeting, rapat, pasar, kira-kira, supirnya itu rumah berbagai banyak. Itu satu rumah dia itu 4 kantin. Jangan kemana ada kolam renang, masuk ruang tamu seukuran hampir setengahnya lapangan pusat. Sekarang Allah berikan harta berlimpah kepada sebagian orang yang ternyata berkemampuan untuk kemudian memunculkan rasa lebih tinggi dari orang lain dengan berbagai cara menekan. Orang yang diberikan, orang yang dibiayai itu akan sangat hormat pada yang membiayai. Bahkan contoh kalau kita ambil tarik jauh begitu tahun sebelum Rasulullah hadir misalnya Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang mengemban amanah dakwah menyampaikan kepada Fir'aun, la ilaha illallah alam takfina walita. Bukankah kamu dulu kecil kami besarkan? Maka menjadi sesuatu yang maklum kalau kemudian para pejabat tertinggi itu akan manut kepada yang membiayai dan kita harus membuat satu peraturan ditekan, maka peraturan kebijakan akan dilihat orang yang menang.
Bisa sama lain kalau kita kaitkan dengan kehidupan hari ini, wailul likulli humazah alladzi jama'a malahu wa addada. Lalu yahsabu anna malahu kalimat yahsabu anna malahu akhlada ini takdir jawaban untuk soal muqaddar tafsir sebagai satu jawaban dari satu pertanyaan yang tersembunyi. Pertanyaannya, lima amalan wanita harus kenapa dia menekan, kenapa dia mencela, mencemooh orang lain menekan? Ya sebenarnya dia mengira bahwa semua yang dia miliki, harta benda dan semua yang dia banggakan itu akhirnya akan mampu membuat dia kekal. Yang kedua akan berada kekal dalam kondisi itu. Kalau kalimat dalam kesadaran kita sering mengatakan jabatan itu. Jangan pernah kira selamanya akan menjabat. Ya sabuan nama lahu akhirnya dia mengira bahwa semua yang dikumpulkan itu akan membuat dia kekal berada pada posisi itu. Bahwa harta yang dikumpulkan ada waktunya, kekuasaan yang diemban ada waktunya dilepaskan. Pengikut yang begitu banyak ada waktunya akan meninggalkan. Sehingga yahsabu annama lahu akhlaqah dalam persepsi manusia yang sangat terbatas terhadap apa yang dia kumpulkan mengira punya sehingga dengan semena-mena dia melakukan intimidasi pembunuhan karakter kepada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh beberapa yang sejenis lainnya. Ada Ibnu Khalaf juga di sini. Itu yang menjadi latar bahwa ketika mereka menekan Rasulullah maka ayat ini yang mencela bilang kalimat sering terulang dalam Al-Quran. Dia menjadi satu bantahan keras terhadap sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang dipahami. Misalnya kalimat kalimat di sini yahsabu anna malahu akhlad. Dia mengira apa yang dikumpulkan itu akan mengatakan kalla, tidak demikian. Kalau tidak sekali-kali tidak. Jadi kalau kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kalimat kalla sanad'u zabaniyah. Begitu semena-menanya orang-orang di sekeliling Rasulullah, orang-orang pembesar jahiliyah yang menekan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW bubuk sujud di dekat Ka'bah, kalla la tu'ti'hu. Jadi kalimat kalla, kalimat bantahan, membantah seluruh yang dilakukan, seluruh yang dipahami, seluruh yang dipikirkan terkait dengan apa yang ada sebelumnya. Kalla la yumbadzan fil hutama. Dia akan dicampakkan. Yumbadza ini dari kata bata. Contoh paling mudah kalau kita buka puasa. Kalau kita buka puasa, lalu ada bagian kulit ari yang ada di kemarin. Ada kulit ari tipis, ada yang kayak tali. Nah, ini dua-duanya disebut dalam Al-Quran. Nah, yang yang kulit tipis ini namanya tukmir. Kemudian yang benang yang kayak serat putih di tengah biji kurma itu namanya fatir. Dan ini disebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya seukuran ini sedikit. Nah, yumbaz, kalau kita habis buka puasa, biji kurma ini pasti kita akan lemparkan tanpa sedikit rasa keberatan, kasihan, sayang. Yumbaz, dicampakkan, bukan terjemahannya dicampak. Jadi melemparkan, menghempaskan dengan sedikit pun tidak ada rasa kasihan atau badan dicampakkan. Kalau kata campak ini dia mungkin masuk dalam bahasa Indonesia, meletakkan dengan merendahkan dengan menghina, campak. Maka layung badan nafil utama hukuman
dari Allah Subhanahu wa taala kepada lumazah. Al-hutamah. Hutamah ini dari kata hatamah yang artinya menghancurkan. Tidak terlepas lagi dari kalimat hatamah juga untuk tembok yang kita hancurkan mesti direnovasi, maka tembok yang tersisa dihancurkan namanya al-hatim. Runtuhan al-hatim, hancur lebur, itu disebutnya al-hatim. Bahkan sampai sekarang cuma namanya tidak terlalu populer. Itu sisa lengkungan tembok Ka'bah. Ini adalah tembok yang dulu dihancurkan, merupakan bagian dari sisi Ka'bah yang berbentuk segi empat, tidak dibangun, tidak dilanjutkan karena biaya yang tidak cukup, maka dia disebut dengan al-hatim, sisa tembok yang benar. Nah, hutamah lumazah punya kedekatan model susunan kata. Lumazah tadi sangat dan sudah melekat sifat untuk menekan orang lain. Hatamah menghancurkan, hatim itu penghancur, tapi hutamah itu segala sesuatu yang masuk ke situ pasti lumat lebur. Nah, Allah al-hutamah la yubadatna al-hutamah. Pertanyaan yang sering kita temukan dalam Al-Quran, wa ma'adrak hutamah, maka akan jelaskan hutamah ini apa? Tahukah kalian apa? Apa? Nah, nah, neraka Allah Subhanahu wa taala al-muqadah yang sudah dinyalakan, yang menyala. Al-muqadah allati tattali'u 'ala al-afidah. Ada tattali'u, kalau diterjemah azab itu sampai ke hati beliau. Boleh lihat terjemahnya? Tattali'u 'ala al-afidah. Boleh dibaca lengkap? Iya. Yang yang membakar sampai ke hati. Yang membakar sampai ke hati. Bukankah hadis menyebutkan paling ringan azab itu ketika kaki ini menginjak tompa, ubun-ubun itu panas, itu kan terlewat. Itu baru diinjak, mungkin di otak manusia. Ini membakar sampai puluhan. Apa makna tattali'u? Tattali'u dari kata tala'ah. Tala'ah dalam setiap tala'ah itu pada atau namanya utama matahari turun. Di sini kalau ada timer itu turun atau suruh, enggak ada. Suruh. Ada yang tulisannya turun itu terbit. Nah, tola'a alaina, dia terbit menaungi kita. Nah, kalau kemudian tola'a ini dipakai untuk misalnya para pecinta baca buku, begitu membuka satu persatu, namanya telaah. Kata-kata sama. Tolaah, mutalaah itu menelaah supaya memberikan satu spotlight pada satu permasalahan, diterangi, dicari tahu, didalami, maka bahasa kata tolaah dalam bahasa ini. Ini ada usulan dari beberapa jamaah, sama kami telah bukan. Maka telaah di sini mengetahui, mendalami sampai ke detail pengetahuan. Nah, tolaah menjadi satu kata kerja terhadap proses telaah mengetahui yang sangat mendalam. Narullahil muqad, neraka itu menyala, sudah dinyalakan pada dinyalakan. Tattali'u 'alal afidah. Di antara maknanya dia sampai mengetahui dengan detail apa yang disimpan dulu di dalam hati manusia itu ketika melakukan intimidasi dan penekan. Tattali'u 'alal. Ketika efek dari intimidasi itu bisa menghancur leburkan semangat orang lain, potensi orang lain, perkembangan dakwah di sebuah tempat, maka azabnya pun dihancur leburkan karena Allah SWT
apa yang ada pada Quran. Hanya kami bahasakan kalian oleh Allah. Sepadan antara masa tindakan yang menekan orang dengan semangat bangkit dari karena maka asalnya pun sepadan dia akan hancur dirumatkan oleh neraka yang disebut al-Qur'an. Nah, yang pada ayat ini tabi'u amal inna alayhi pertama tabi'u amal tidak ada satu fuad sesuatu yang disembunyikan dalam hati meskipun orang yang terlihat dimuliakan dilihat itu menyanjung orang bisa pada hakikat berbeda. Kalau misalnya di antara para ahli ada yang punya kepakaran di bidang pertanian misalnya, karena dia hadir pakai baju rapi, pakai kotor hadir di sebuah pernikahan atau acara seremonial tertentu yang hadir oleh para lalu dipersilakanlah yang tadinya seorang dosen, seorang ahli di bidang pertanian diminta untuk memaparkan tentang tafsir. Meskipun dia dipersilakan dengan segala hormat, ini bukan sedang dipermalukan. Orang yang diketahui tidak diminta untuk menjadi imam di sebuah masjid besar. Dia bukan lagi maka tahu ala Afrika ini sampai tahu apa niat yang dulu menyebabkan orang-orang ini menang sesamanya ini. Inna alaihi muqsadah kekunci di dalam neraka tidak ada lagi jalan untuk keluar. Mutabaqah ujung ayat ujung surat dengan awal surat. Kalau kemudian benci yang kesemat kepada kebenaran menyebabkan orang-orang ini mengintimidasi, tidak ada tempat di mana pun dakwah itu dilakukan di situ dikatakan mau kesana dikatakan lagi sampai mungkin secara nasional dipermalukan, dibuatkan segala fitnah. Maka mau kemana pun ini selalu dijelekkan. Maka pelakunya pun di neraka hati sudah tentu yang sebagaimana dulu dia melakukan lagi kepada Rasulullah SAW dalam konteks ini. Inna alaihim muqsadah dipersempit pemberat tidak bisa bergerak diikat dia mungkin umat. Jadi surat ini berpesan kita semua agar betul-betul prestasi kekayaan kejayaan yang kita peroleh jangan sampai kemudian kita menekan apapun sebab atau alasan motivasinya maka anak adalah jadi ini kita baik itu ringkas singkatnya dari pemaparan yang saya sampaikan bermanfaat dan dorong untuk mencari lebih dalam kalau ada tambahan. Baik, Ustaz. Kayaknya dengarnya ya tersentuh. Izin Ustaz supaya komplit artinya ya ini apa sih ya jemaahnya dari awal sampai lama nih. Silakan. Ya. Kita coba silakan bagi setiap pengopah dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat menerawangnya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Tutowa.
Dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ayatnya subhanallah. Masya Allah. Baik, jamaah silakan Bapak Ibu. Ini menjadi perhatian buat kita semua. Silakan kalau ada yang mau tanyakan kepada Ustaz. Mandala. Monggo dikembangkan maknanya. Masa ini satu set kepada mahasiswa, seorang tua kepada pejabat kepada banyak. Jadi kalau masa ini tidak pakai nikah, itu bisa terjadi di dalam keluarga, bisa terjadi di ruang kerja, bisa di ruang sosial, bahkan di masjid juga bisa. Nah, berbeda mantan tinggi saja masih ke bawah. Kadang bisa terjadi orang yang mana dengan ketertarikan belajar tertentu yang dicurigai, nah tidak bagian. Jadi alhamdulillah ini menjadi satu inspirasi sama-sama menyempurnakan, berbenah, dan sama-sama kembali kepada Allah. Saya kira ada. layum badan. Pertama tentang tanda wakaf. Tentang tanda wakaf ini, dia merupakan sesuatu yang ijtihad, yang tauqifi sebagian atau ayat. Apa perbedaannya? Bahkan apa perbedaannya? Kalau tauqifi, maka Rasulullah berhenti di situ dan melarang orang untuk menyambung langsung. Ini kata tauqifi, sesuatu yang sudah dari sananya tidak boleh tauqifi. Kemudian ada ijtihadi, artinya kembali atau berpulang kepada kemampuan ijtihad para ulama membaca Al-Quran yang diterima dari para sahabat, dari ulama sebelumnya, dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah. Maka tempat wakaf berhenti membaca atau mulai akan dilihat dari sisi makna yang muncul kalau dibaca dengan cara sama. Maka dalam keterangannya di kitab Al-Jazari, Fatimah Al-Jazari, tidak ada dalam Al-Quran wakaf yang wajib atau yang haram. Walaysa fil Quran in waqtil haram wala wajib. Tidak ada dalam Al-Quran itu tempat berhenti yang haram atau wajib. Ghairu ma lahu sabab, kecuali sebab. Apa sebab yang dimaksud? Sebab yang dimaksud adalah jika mengubah hati menjadi hati. Dalam hal ini, di mushaf yang saya buka itu ada tanda wakafnya. Tanda wakafnya menggunakan al-waslu aula, menyambung lebih dikurang. Nah, sementara mushaf yang dikatakan di sini itu menghindari sambung saja, jangan berhenti, maka tandanya lah. Kalau kita masih ingat mushaf yang era 90-80 di surat Al-Fatihah ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ ada kata apa sih? Lah, dilarang
atau ada seperti gambar daun waru kayak kalimat. Nah, rupanya dalam riwayat lain di luar yang kita baca ini kalau kita buka mushaf hari ini tidak ada tanda kaki di sini. Karena mushaf yang kita pakai ini adalah mushaf riwayat Imam Asim. Riwayat Imam Asim yang yang mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir ayat pada satu ayat. Maka dalam riwayat Imam Asim atau Imam sebelumnya di sini tidak boleh berhenti. Kalau riwayat Imam Nafi, di sini ayat ke-6 siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat nomor 6. Nah, sehingga karena layu badan kalimat kalla di sini itu kalimat yang boleh berhenti. Kalau disambung itu. Nah, sekali lagi kalimat boleh berhenti atau lebih baik ini juga ijtihadi. Nah, mungkin yang lebih krusial untuk kita pahami bersama adalah siapakah yang menomorkan ayat-ayat? Apakah Rasulullah? Rupanya dalam proses penulisan Al-Quran oleh para sahabat di hadapan Rasulullah. Begitu Rasulullah berhenti dan di satu ayat mengatakan di ayat. Terkadang Rasulullah berhenti tanpa mengatakan ini satu ayat. Nah, tempat berhenti inilah oleh para pencatat Al-Quran itu ditandai dengan titik besar, lingkaran besar lalu diarsir. Maka pada dasarnya dia bukan nomor ayat, dia tempat Rasulullah berhenti. Makanya satu-satu literatur yang nomornya di belakang bukan. Kalau kita referensi apa kalau bikin kuis 1, 2, 3 pasti di depan. Pasal 1, 2, 3, depan peraturan masjid Darul Ilmi 1, 2, 3 baru dijelaskan apa yang hanya Quran yang nomornya di belakang karena sebenarnya dia bukan nomor. Dia adalah tempat berhenti Rasulullah bahkan ditandai dengan bulatan besar atau diarsir itu awal. Yang nanti di kemudian hari ini dinomorkan. Maka ketika ditanyakan kepada sahabat bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran, karena ayat Al-Quran ayat dan ayat. Rasulullah membaca Al-Quran itu satu ayat dikarenakan dia berhenti. Nah, alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan saya terus ingat kalau saya sholat di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim selalu saya sambung. Karena saya diajarkan itu satu ayat tidak boleh berhenti. Karena awal ungkapan dalam Al-Quran tidak bisa dimulai dengan ghairi. Dia akan kembali kemana nih? Kalau di riwayat Imam Quran yang kita punya ini. Kalau riwayat Imam Waras itu satu ayat itu. Di alaihim itu kalau sempat ada referensi di antara para ulama di Timur Tengah menegaskan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim kalau tidak kuat nafas sambung dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesuai dengan riwayat yang ada ini. Ini masalah riwayat baca Quran. Nah, tapi kalau bacanya pakai riwayat Imam Waras, maka boleh membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena alaihim yang pertama itu ayat di situ Rasulullah berhenti. Maka muridnya, para sahabat mengajarkan ke muridnya lagi ini satu ayat. Kalau Quran dibaca dengan jalur yang ini boleh berhenti. Jadi kalau kita ingin paling mudah ikuti nomor ayat, kenali tanda baca. Untuk tanda baca terkait makna. Ada yang betul-betul live kalau kita sambung salah memulai
Jikalau saya memilih berhenti di usaha yang saya pakai, contoh lagi, Bapak boleh buka ayat 7 surat Al-Baqarah. Di situ tandanya pakai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sampai di sini kalau di Kementerian Agama ada ya? Ada di rumah apa tadi? Kan ada berarti. Itu kan yang dikatakan malaikat. Di situ menyambung lebih utama. Kalau kita cari di Quran yang lebih lama yang jadi yang tahun 90-an. Nah, kalau tidak ada tempat berhenti, berarti kan dibaca terus. Sallallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Ketika saya membaca mengikuti cara tanda yang tidak ada di sini, atau saya ikuti tanda penyambung pertama saya tegur. Karena tempat berhenti atau memulai itu memperjelas ungkapan yang ada. Contoh, Qadamallahu ala qulubi wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Kalau bagi terjemahnya apa? Koma. Mereka menipu Allah dalam ya, Allah telah mengunci hati dan mendengarkan mereka. Pendengaran mereka telah tutup. Tertutup ada. Dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jadi, Sallallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Yang tutup itu qulubihim wa sam'ihim. Maka yang tepat adalah ini. Ketika disambung wa ala absarihim gishawa, maka mereka itu. Nah, kalau disambung Sallallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa, maka antara gishawa dengan khatamah ini mata ditutup pakai gishawa atau itu seperti mata telinga. Jadi itu efek kalau kita sambung terus dalam maknanya, sehingga akan terang benderang makna ayat ini kalau dibaca Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa, supaya gishawa tidak masuk ke hati dan telinga. Itu makna tanda berhenti. Nah, di Quran ini ketika dulu saya baca, saya sambung diikuti ada yang lebih utama. Saya dulu, saya berhenti. Nanti tentang surat Yusuf ya. Di sini kan. Nah, contoh lagi ini menarik. Tanya ini, tanya dulu. Di surat Yusuf, Bapak buka surat Yusuf ayat yang 23. Surat Yusuf ayat yang 23. Supaya tuntas bahwa tempat berhenti dan memulai itu sangat terhadap makna dia. Dapat 23. Ya, ini kisahnya di saat Nabi Yusuf didekati oleh istrinya Aziz. Ya. 23, 24 langsung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula aw di sini tanda berhentinya di mana, Pak? Walaqad hammat bihi
وأما بها لولا أو رآه برهان ربه. Oke, ada yang beda? Walaupun hammat di situ apa tadi? Sin, jim, jim. Di mushaf yang sebagian di atas itu wasat aulad atau pakai lam. Ada yang pakai lam alif di situ. Ada yang tanda berhentinya di waham mabiha. Waham mabiha ada. Angka di Quran kita pakai lebih bagus. Di mushaf yang lama di Indonesia itu tanda berhentinya walaupun hammat bihi wa hamma biha. Ini sudah diperbaiki. Ini yang baru ya. Yang ini sini cuma di mudah-mudahan itu dapat cobaan ini. Ya, berapa tuh? Halaman 338. 238. 238. Oke. Ini cetakannya Pak. Itu di aplikasi kan. Ini ada mushaf. Pada dua halaman. Ini yang saya sebutkan. Di Quran yang di aplikasi sudah bagus. Walaupun hammat bihi wa hamma biha. Maka perempuan itu sudah tertarik terus Yusuf juga iya seperti itu. Perempuan hammat bihi wa hamma bihi. Kalau baca ini bisa digambar, bisa dibuat. Kenapa? Karena makna yang muncul adalah perempuan dan Yusuf itu memang pacaran sengaja itu. Itu kalau baca begini. Jadi saling. Karena dimandikan. Nah yang di aplikasi tadi saling. Jadi kalimatnya walaupun hammat di perempuan itu tertarik dulu ke Yusuf. Waham nabiha laula aqra'an rabbi. Dan Yusuf juga akan jika tidak melihat tanda dari Allah. Yusuf kan laki-laki. Hati. Karena jamaah tidak buka mushaf, jadi yang sebenarnya ini mungkin tercetak ini. Terus berhenti lagi. Laula Allah Tuhan Rabbi. Dia jadi kalimat yang dikatakan mana statusnya? Jika laula sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Jadi kadang-kadang begini. Jadi jengkang tadi. Tapi kalau Pak baca terjemah sesuai terjemahnya. Jadi komanya boleh. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Oke, melihat Muhammad bin. Dan dia menutup pintu-pintu. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf. Dan ada titik. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Ada koma. Ya. Sekiranya dia tidak lihat tanda dari Tuhannya. Ya, sekiranya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhan. Itu tempat sehingga tidak ada tempat yang kecuali jika ada sebab yang dimaksud berubahnya arti. Allah di kalau cara biasanya boleh dibuat karena pada film pernah kalau dibaca karena itu bikin orang terdiam
Contoh seperti ini di An-Nazi'at. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Apakah kalian yang lebih berat susah penciptaannya atau langit yang Allah tegakkan? Di surat An-Nazi'at. Di situ ada tanda berhenti. Banyak orang menyambung juga. Aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Maka satu ayat ini jadi pertanyaan. Kalau kita berhenti di sama maksudnya nasihat. Begitu berarti aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Maka artinya apakah kalian manusia yang penciptanya berat, ya, lebih dahsyat atau gunung itu Allah bangun. Jadi pertanyaannya tidak sampai sama. Banaha penegasan semua itu Allah cipta. Jadi Anda berhenti itu sangat berpengaruh karena dayung badan yang pertama buat di posisi ayat ini dia tidak berubah arti kalau di satu arti kalau setiapnya penekanan Allah. Iya, yang gabung itu mungkin bisa. Fawailul lil musallin, maka itu kaidahnya berhenti, apa Pak? Berhenti karena itu nomor ayat. Rasulullah yang berhenti di situ. Rasulullah yang berhenti sama dengan ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu. Tidak ayat. Jadi keterangan awal tadi. Jadi nomor ayat itu pada dasarnya adalah tempat Rasulullah berhenti baru kita dari bulatan besar. Di sini Rasulullah berhenti. Sehingga yang tadi musallin alladzina hum 'ala salatihim sahun. Berhenti kan biar disambung. Nah di sini kalau dipakaikan logika sederhana manusia, maka seharusnya kan objek disambung dengan kata kerja sebelumnya. Ya kan di Quran banyak yang objeknya dipisah. Kenapa? Quran Rasulullah baca begitu. Misalnya ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah kamu lihat orang yang melarang? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika salat. Kalau kita ikuti kaidah bahasa, dan harusnya nyambung. Kalau kita muncul kata harusnya nyambung, kita nyalahin Rasulullah. Jadi nomor ayat itu tempat Rasulullah berhenti. Sehingga ijma para sahabat dan para ulama setelahnya al-waqfu sunnah, berhenti di akhir setiap ayat ketika berquran itu sunnah. Alhamdulillah saya berusaha untuk tidak menyambung antar ayat karena ada hadis yang menjelaskan Rasulullah. Ya, kalau terawih nanti berjamaah keluar. Kalau di sini enggak. Di sini juga. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi ada Quran Madinah, ada Quran Madinah itu ada wakafnya. Sementara Quran Kementerian Agama Susah ya. Bukan nggak semuanya. enggak semuanya. Baik. Jadi cara solusinya gimana? Ya kita harus dulu pernah membaca dari awal hingga akhir Al-Quran. Dikasih tahu sini jangan napas kita terbuka. Makin terusnya napasnya nggak nyampe. Nah, jadi tetap aman. Tapi kemana suratnya Yusuf tadi itu bagus merubah makna seolah Yusuf juga datang sama Sulaim. Jadi kalau di undang-undang artinya begitu ya. Ini makanan para liberal yang bisa. Baik, kita akhiri saja karena dalam sebab kita akan lakukan sholat subuh. Baik, mohon ditutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma
اللهم ربنا ولوالدينا ورحمتك ربنا الله اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نفعنا يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, Ustaz, syukur ya atas ilmu yang sudah disampaikan. Jalan mudah-mudahan kita baca lagi tafsirnya, baca tafsir, kemudian bacaan kita menjadi lebih baik sesuai dengan yang ketentuan kaidah di tajwid. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.